Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mungkin sebagian dari Anda tidak terlalu memperhatikan atau abai atau bahkan tidak peduli pada profesi-profesi tertentu yang ada di sekitar Anda. Bagi Anda mungkin kehadiran mereka antara ada dan tiada, tetapi apa yang mereka kerjakan itu penting bagi banyak orang. Bahkan untuk itu, di balik profesi mereka ada maut yang mengintai. Nah, profesi apakah itu? Sebelum kita panggil narasumber kita, mari kita simak trailer berikut ini. Ya, itu tadi 3 narasumber kita dengan profesi mereka masing-masing. Baik, inilah tamu pertama kita, Sabar Gorky. Mas Sabar Gorky, apa kabar? Iya, Selalu sehat? semangat. Silakan duduk. Ya, Mas Sabar, pertama tentu akan jadi pertanyaan bagi orang-orang yang belum kenal Anda. Karena sebenarnya ini yang kedua kali ya Anda Ya. tampil di acara Kikendi. Ya, Bisa diceritain sedikit kenapa kakinya satu nggak ada? Kaki saya hilang itu jatuh dari kereta api tahun 90, Bang. Kepleset terus Terpleset. kegilas kakinya? Iya. Kegilas kereta? Roda kereta. Roda kereta, iya. Waktu itu sudah memang nggak bisa disambung lagi, sudah memang nggak bisa lagi. Sudah hancur Sudah ya? hancur gitu. Saya waktu itu sudah hobi naik gunung, ya kami mencoba untuk di gunung yang lain gitu, maksudnya bukan di Jawa Tengah tapi Jawa Barat gitu kan. Akhirnya sepulang dari Gunung Gede malah bukan justru ya, mungkin kehendak Yang Maha Kuasa harus begini. Kecelakaan gitu. seperti itu. Ya. Tapi itu tidak menghentikan keinginan Anda untuk terus menjadi pendaki gunung ya? Iya, masih tetap. Bagi Anda yang pertama kali mendengar cerita tentang Mas Sabar Gorky ini, saya punya catatan sedikit bahwa dalam kondisi tanpa kaki atau dengan satu kaki aja, Mas Gorky ini sudah naik ke Gunung Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Lawu, Semeru, Rinjani, Gede, dan Pangrango. Tentu yang jadi pertanyaan orang-orang adalah, lalu pekerjaan utama Anda ini sebenarnya apa ya? Apakah betul-betul Anda menghidupi diri Anda, keluarga, sudah berkeluarga? Sudah anak 4. Anak 4? Ya. Kenapa anaknya banyak sekali? Yang Nggak satu ada hiburan lain gitu? yang satu kuliah, yang satunya baru 2,5 tahun. Yang 2 waktu di kandungan meninggal. Oh, Waktu 3 jadi bulan, 2 ya. 6 bulan enggak mau dimong gitu kalau orang Jawa nih. Gitu. Artinya masih ada lagi? Sudah. Akan ada lagi? Wah, nggak tahu itu. Oh, Itu iya. kehendaknya Yang Maha Kuasa. Kalau dipercaya. Jadi untuk sementara selalu berarti masih 2. Baik. Nah, untuk menghidupi keluarga, pekerjaan Anda kalau ditanya apa? Saya tukang laundry. Tukang laundry. Iya. Oh, kiloan itu ya? Ya, bukan. Kalau saya laundry gedung. Oh, laundry gedung. Iya. Oke. Nanti jelasin apa itu Siap. pekerjaan laundry gedung. Siap. Tapi sebelum Ya. itu, mari kita simak dulu liputan berikut ini.
hotel di Kamboja untuk melakukan instalasi lampu di gedung mereka dengan total panjang lampu hampir 2.000 meter. Beliau itu motivasi saya, motivator saya, terus sebagai pembimbing guru saya, bahkan seperti kakak saya sendiri. Jadi kalau teman-teman itu anggap saya tetap terlalu intim kalau dengan Kang Sabar itu. Jadi saya itu menginspirasi pekerjaan-pekerjaan saya itu dari Kang Sabar. Banyak yang sudah kami ciptakan, kita kolaborasi untuk pekerjaan-pekerjaan sampai ke luar negeri. Kamboja kemarin itu juga karena memang kita berdua punya niat, punya ini, ayo kita masuk ekspor di Indonesia aja. Kalau di luar negeri kenapa kita nggak ciptakan pundi-pundi yang lebih kan gitu. Sampai saat ini belum pernah kita menemukan insiden yang berarti tali putus atau apa. Ya semua kita serahkan pada yang cipta langit bumi lah ya. Penting kita kerja, niatnya memang kita bekerja lillahi ta'ala gitu aja. Jadi selama saya sama Kang Sabar itu saya belum pernah menemukan insiden bahkan gitu. Makanya kami sebut kalau pekerjaan pakai tali ini lebih aman daripada pekerjaan pakai gondola atau yang lain sebagainya. Walaupun Sabar hanya memiliki satu kaki, ia tetap semangat untuk menjalankan hidupnya dan tidak menghentikannya untuk bekerja seperti orang pada umumnya. Ya, Mas Sabar Gorky. Siap. Kembali lagi pertanyaannya adalah soal laundry tadi ya. Tadi kalau kita lihat ternyata yang dimaksud laundry itu laundry gedung. Laundry gedung, iya, Jadi Anda gitu. membersihkan gedung-gedung bertingkat. Ya. Jadi ini pekerjaan Anda sehari-hari. Tidak. Karena itu tidak setiap hari ya. Maaf, saya lepas iya. helmnya biar gagah. Loh kok sama kita? Belum. Nah, kalau ini asli. Aduh, silau. Gini Bang Andi, kalau itu kerjaan sampingan, tetapi proyek terus berjalan. Oh, Nah, di samping karena gedung-gedung di Solo ini tidak semuanya harus kita bereskan, karena ada CV yang lain, gitu. Jadi saya dapat jatahnya beberapa gedung, gitu kan. Selain dari itu pekerjaan saya tukang ini, pembuat instalasi flying fox. Terus flying fox ya, itu ya, slingnya itu. ya. Itu nggak semua orang bisa masang sling kereta ya. gantung. Kereta yang gantung. ada di Merapi itu saya. Selain dari itu ya kita dapat pekerjaan yang lain itu tukang ngomong. Hah? Tukang ngomong. Maksudnya apa? Ya kalau ada undangan begini kan saya ngomong. Oh iya. Gitu. Tapi Anda jangan duduk di sini. Oh ya. enggak, saya Iya. di sini aja sudah cukup. Kita bagi tugas. Siap. Kalau enggak saya kerja apa? Ya, saya kan nggak bisa climbing. Iya. Iya, Anda bisa ngomong, bisa climbing. Saya cuma bisa ngomong. Iya. Iya, jadi tolong kita jaga jarak ya. Oh pasti dong. Oh, ini kan. Jadi yang saya bayangkan ini laundry gedung tadi itu adalah apa yang dibersihkan biasanya? Kan kaca itu selama kaca itu sekitar 10 tahun, 4 tahun kan ada debu-debunya. Anda Dan nunjuk bergerak. sini ini bohongan ini. Ya iya memang di sini. Kalau iya, di luar kalau itu gedungnya. penonton kalau lihat seakan-akan beneran ada gedung. Iya. 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 Siap. Jadi kalau gedung ini kaca-kacanya dibersihkan. Iya, jadi ini kayak Alkubon. Alkubon itu ACP-nya itu kacanya kan kalau dilihat dari dalam sebetulnya itu burem. Tetapi setelah kita bereskan baru ketahuan, oh ini ternyata bersih sekarang. Jadi tugas Anda itu kaca. Selain kaca biasa apa yang dibersihkan? ACP. ACP itu aluminium. Itu Oh, kan kelihatannya aluminiumnya gedungnya juga. bagus ya. Sebetulnya itu cuma ada lapisannya lagi. Seperti bukan cat seperti itu. Biasanya gedung berapa tingkat atau berapa tinggi yang Anda bersihkan ini? Tergantung permintaan gedungnya. Kalau di Solo ada yang sekitar 20 lantai ya kita bersihkan. Biasanya cara apa yang dipakai untuk, ini Anda bergelantungan pakai gondola atau apa? Kalau sekarang saya dari dulu saya pakainya aksesnya tali. Apa itu maksudnya? Tali buat panjat tebing dengan nama tali. Jadi menggelantung gitu? Bergelantung dengan tali itu. Apa bedanya kalau kita pakai gondola itu? Kalau tim saya dengan gondola saya takut. Karena? Takutnya gondola ini diatur dengan mesin. Diatur dengan listrik. Kalau alat tali itu diatur dengan diri kita sendiri. Mau turun ya turun. Mau makan ya udah bisa makan di situ. Ya kan? Asal alat logistiknya dibawa. Kan biasanya kami bawa. Oh ini logistiknya. seperti di ini ya. Jadi Anda
satu persatu Anda naik. Anda tadi bilang sama tim, artinya Anda nggak sendirian? Tidak. Yang lain itu para pendaki juga atau yang dilatih untuk gedung, khusus untuk gedung-gedung? Kalau yang lain ini saya latih untuk pembersihan gedung-gedung tertinggi. Ini gedung di Kamboja. Oh yang ini ya, nanti cerita ya, nanti aja ya. Okay. Ini yang saya lihat pasang lampu ini ya. Iya. Nah jadi ini harus ada pelatihan-pelatihan khusus ya pada tim ya. Tidak sembarang orang bisa dengan segera untuk bisa jadi pembersih gedung-gedung gitu ya. Iya, itu biasanya kami ngambil itu dari teman-teman caving yang suka masuk gua dengan gitu, tali itu. dengan akses tali. Oh itu lebih memudahkan untuk Lebih dilatih memudahkan ya? untuk dilatih. Kenapa saya pakai akses tali? Itu kalaupun kedorong angin sekitar 10 meter atau 50 meter, pasti balik lagi. Ya? Tapi kalau gendola, seret, kaca pasti tak pecah. Oh. Bahkan kebanyakan kan, ini bukan yang gimana atau gimana, yang pakai gendola lagi sering kejadian seperti itu. Iya, Tapi, saya lihat sering lepas talinya terus ada miring, orang tersandera di atas. Yang pakai akses tali selama ini belum ada. Gitu. Tapi kan harus punya keterampilan, ya, keterampilan khusus. Siap. Seorang pendaki, karena ini ada tali temali urusannya ya. Nah, nanti cerita ya, tantangan apa yang sering dihadapi oleh pembersih gedung-gedung ini. Terus kemudian Anda pernah diundang ke Kamboja ya, khusus untuk instalasi di hotel di sana. Ya. Saya membayangkan emang kenapa di Kamboja emang nggak ada orang seperti Anda ini. Apa hebatnya Anda sampai harus diminta ke Kamboja ya? Apa tingkat kesulitannya? Nanti cerita, sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Jadi nggak boleh ambil risiko ya? Saya punya prinsip dan teman-teman itu, uang bisa kita cari, nyawa tak akan kembali. Mas Sabar Gorky, Yap. Apakah Anda mengingat udah berapa banyak gedung yang pernah Anda bersihkan? Wah, sudah banyak sekali. Jadinya apa ya? Kalau kenangan terakhir ini ya kemarin saya dapat job itu, bersyukur ada negara yang membutuhkan saya. Negara lain maksudnya gitu kan. Kayak di Kamboja itu kan. Oh, Anda diundang ke Kamboja ya? Gitu. Baik, sebelum sampai ke Kamboja, saya ingin tahu kalau jasa untuk membersihkan gedung itu hitungannya apa ya? Meter persegi atau satu gedung atau? Tergantung juga. Ada kebanyakan meter persegi. Itu saya ambil dari meter perseginya. Kalau itu luasannya di atas 1000 meter, kami ambil meter persegi. Tapi kalau kelihatannya kan kecil, ya itu kan kita main borongan. Borongan. Gitu. Jadi sebagai pembersih gedung-gedung tinggi ya, ini kan pasti berisiko ya. Siap. Tantangan terberatnya apa biasanya? Kalau tantangan terberat, kita mainnya ke alam ya. Dari cuaca itu kan kita nggak tahu. Kalau sudah mulai ada petir ya kita turun. Duer. Nah ini. Petir. Kalau hujan? Kalau hujan tergantung tinggi gedungnya. Ya kan? Kalau hujan, kalau gedungnya pendek, ya kita masih lanjut bisa kerjakan. Aja. Asalkan jangan deres-deres gitu kan. Terlalu deras ya kita kacau turun juga. Gitu. Itu untuk yang dikhawatirkan ya? satu listriknya, itu kan pengaruh juga. Seperti itu. Kalau panas terik itu tantangan juga nggak? Ya itu memang kita harus bekerja dan di situ memang panas terik matahari harus kita hadapin. Oke, kalau itu bisa tetap asal daya tahan aja nih ya. Iya, tapi resikonya nggak besar. Paling hitam. Kalau angin tadi, angin memang pernah bisa meniup sampai 5-10 meter gitu? Kadang bisa. Karena kalau anginnya kencang ini, kalau sudah mulai kita ketahuan kan anginnya kencang seret, ini kan tali kita jadi kebanting kan dengan dorongan angin. Ya udah kita terus balik. Mengayun lagi kita turun. Oke. Seperti itu. Jadi nggak boleh ambil risiko ya? Saya punya prinsip dan teman-teman itu, uang bisa kita cari, nyawa tak akan kembali. Setuju sekali. Seperti itu. Iya. Soal Kamboja tadi gimana ceritanya nih? Saya dapat job waktu itu pemasangan lampu gitu kan, di calling sama teman saya ini bekerja di sana, dan yang pemilik hotel itu orang Indonesia gitu. Saya di calling suruh ngerjain ini. Apa persisnya yang dikerjakan itu? Pemasangan lampu ya, lampu yang LED. Sekarang kan model sistem LED semua hotel ya? LED-nya kan dipasangin lampu semua. Itu
Apa tingkat kesulitannya apa itu? Tingkat kesulitannya, karena saya senang ya, hal-hal yang baru itu sebetulnya nggak ada kesulitannya. Cuma harus daya tahan kita memang harus benar-benar. Di Kamboja ini di saat musim panas itu lebih ngeri. Bisa nyampe suhu itu 38 sampai 40 derajat. Wow. Panas sekali tuh. Tapi Dan kalau saya dengar lampunya ini kalau dijejer-jejerin tuh sampai lebih dari 1 kilometer ya? itu panjang kemarin saya total itu sekitar 1.900 meter. Oh, berarti lebih dari 1 kilo ini ya? Ya. Yang Anda pasang ini ya? Ya, ini pengerjaannya sekitar 1 bulan kami kerjakan. 1 bulan, jadi Iya. step by step itu naik atau turun ke bawah dan seterusnya. Ini ada berapa gedung yang dibeginikan? 1, 2, 4 gedung. Tadi kan Anda bilang bahwa untuk membersihkan gedung, memasang instalasi ini kan nggak setiap hari. Ya, Iya. mungkin ada jarak tertentu ya, apakah 2 tahun sekali, 3 tahun, ada yang mungkin 10 tahun ya. Artinya ini apakah bisa dijadikan pekerjaan untuk menggantungkan hidup? Bisa. Dalam pekerjaan itu kami mulai sekarang setelah PT ini jadi, kami mulai mengajukan vendor ke vendor-vendor yang lain, ke hotel-hotel di kota Solo, itu untuk mengajukan itu. Siapa tahu di situ kami bisa ikut perang tender 1 tahun. Setiap hotelnya ada berapa lah, kami menaruh orang di situ. Di luar itu Anda punya usaha lain? Warung, Pak, warung kopi Gorki. Warung kopi Gorki. Enak nggak kopinya itu? Nah, itu tergantung, karena saya sendiri yang merasakan saya enak menurut saya. Nah, gitu. Ini di Solo ini ya? Iya, Pak. Oke, jadi kalau kita ke Solo ya teman-teman Silakan. ya, jangan lupa warung kopi Gorki. Iya. Katanya enak kopinya, katanya ya, kita harus coba sendiri. Siap. Baru bisa bilang enak atau dan enggak. tidaknya. Iya, betul. Baik, usia Anda sekarang berapa? Sekarang saya sekitar 53 tahun. 53. Ya. Tunggu dulu. Anda tadi sempat waktu saya tanya apakah masih ada niat untuk mendaki gunung, Anda bilang ada niat. Ya. Emang nggak ada batasan usia dalam pendakian gunung ini? Pendaki-pendaki gunung yang tertua itu umur berapa ya yang pernah Anda ingat? Seingat saya sekitar 65 tahun. Masih Kemarin kawan itu ketemu di Gunung Lawu ya, itu 75 tahun. bisa? 75 tahun. Nah, Masih ada bisa juga pendaki yang ke puncak Everest itu sekitar usianya 65 tahun. Karena mengumpulkan duit dulu, setelah tua duitnya ngumpul baru bisa ke sana. baru bisa pada Gitu. usia 65 tahun. Ya karena kalau orang Dijabanin barat juga itu kan dia ya. seperti itu gitu, Pak. Karena pendaki-pendaki itu impiannya seperti itu. Iya. Jadi kadang-kadang mereka sebenarnya pada saat itu punya kemampuan fisik yang cukup prima, Iya. kemampuan keuangan yang belum ada. Karena iya, untuk naik mahal sekali ya. Betul. Karena ada serpa-serpa yang harus disewa ya untuk memanggul beban yang terlalu berat ya. Jadi ada keinginan itu. Masih ada. Kalau untuk pekerjaan seperti ini kan resikonya dan fisik kan harus kuat. Ya. 53 tahun menurut Anda masih oke? Saya bersyukur buktinya saya sekarang masih oke saja dan tidak ada problem ya. Sampai kapan Anda punya kegiatan seperti ini nanti? Belum begitu tahu saya. Sampai kapan? Sampai megang, Mungkin sampai megang talinya begini. Nah, iya itu mungkin masih juga bermain. Oh, masih tetap juga. Dalam artian masih bermain, hanya memberikan ngisi-ngisi untuk teman-teman yang selalu bekerja dengan mengingatkan seperti itu. Ya, Mas Sabar Gorki, saya senang sekali ya Anda berkenan jadi tamu di acara Ki Candy dan ini bukan sekali ini. Karena apa? Karena di luar sana saya melihat ya, lepas dari sudah banyak juga yang punya semangat, tapi masih ada saudara-saudara kita penyandang disabilitas yang belum bisa bangkit, ya masih meratapi nasibnya, apakah karena kecelakaan, ya, terutama karena kecelakaan, karena mereka tadinya kan punya fisik yang utuh, tiba-tiba harus kehilangan tangan, mata, atau anggota tubuh lainnya, dan kemudian mereka terpuruk, meratap, dan tidak bisa bangkit. Nah, bisakah Anda sampaikan sesuatu untuk memberikan semangat pada mereka yang sampai hari ini belum mampu untuk bangkit kembali? Untuk sahabat-sahabat saya semuanya ya, yang difabel atau enggak difabel ya, semua yang punya problem, hadapin masalah itu, kita selesaikan. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya diri kita sendiri yang bisa membangun, bangkit kita untuk menunjukkan bahwa kita itu mampu, ya diri kita sendiri. Semangat diri kita sendiri. Merdeka. Ya, ini pesan bukan untuk teman-teman penyandang disabilitas semata,
tapi untuk siapa saja yang punya problem. Iya. Atasi masalahnya karena tumpuannya ada pada dirimu Diri kita sendiri. sendiri. Ayo bangkit, semangat, karena Ya. tidak ada Yang masalah tidak yang tidak mungkin Di- diatasi. di- Terima kasih. Siap. Ini pembelajaran penting buat saya. Ya, Mas Korki. Saya ini kalau melihat ya, saya kan sering sekarang ke Pelosok-pelosok. daerah-daerah terpencil Iya. gitu kan. Saya melihat di bukit-bukit yang ya relatif curam ya, bukit-bukit yang tinggi. Saya lihat banyak sekali bergelantungan kabel-kabel sutet itu ya. Ya. Saya kadang-kadang berpikir siapa yang masang itu? Kalau rusak, kalau koslet, kalau perlu perbaikan, siapa yang memperbaiki itu? Tapi habis itu saya lupa lagi. Nggak penting buat saya siapa. Ya, Tapi yang penting buat saya listriknya nyala terus. nyala buat masyarakat yang Buat lain. masyarakat. Nah, Gitu. hari ini kita akan kedatangan tamu. Orang yang selama ini ngurusin sutet-sutet itu. Kabel-kabel. Supaya masyarakat mendapatkan manfaat dari arus listrik yang mengalir lewat sutet-sutet tadi. Siapa dia? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Ketika kamu berada di atas sana, Ya. itu dalam posisi arus listriknya masih jalan Masih berjalan. atau masih mengalir Masih listriknya. mengalir. Ya, Itu ukurannya apa nih? Berapa ribu volt? 500.000 volt. Tadi saya sudah kasih bocoran dikit, tamu kita ini ada urusannya dengan kabel-kabel tegangan tinggi yang selama ini kita lihat ada di puncak-puncak gunung, di sawah-sawah, di daerah-daerah terpencil ya. Tapi kita sering tidak peduli siapa yang ngurusin itu, siapa yang masang. Kita taunya pokoknya listrik mengalir di rumah kita. Nah, hari ini saya mengundang orang yang peduli dan memang harus ngurusin sutet-sutet ini. Dan yang menarik nanti mungkin adalah tips bagaimana kita berhadapan sama listrik. Karena kita lihat banyak sekali orang yang tewas kena sengatan listrik karena dia tidak tahu bahaya yang mengancam di sekitar dia berkaitan dengan pemanfaatan listrik. Siapa tamu kita berikutnya? Dia adalah Praditya Wastu Nurjito. Pradit, Ya, terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy. terima kasih banyak. Silakan duduk. Pradit, Ya, maafkan aku, maafkan kami semua yang ada di sini yang selama ini nggak peduli siapa yang ngurusin sutet-sutet itu. Tapi hari ini kita berhadapan dengan Pradit Ya. yang memang tugasnya ngurusin kabel-kabel tegangan tinggi itu ya. Kebetulan iya, Bang Ani. Kebetulan. Ya. Oke, itu artinya nasibmu bagus atau nasibmu kurang bagus itu? Harusnya sih bagus ya Bang Ani ya. Karena Tapi kenapa kamu lama sekali mikirnya? Ini antara kalau orang jatuh dari atas kabel kesetrum gitu ya, yang kamu bayangin ya. Tapi selama ini belum pernah celaka. jangan sampai. Jangan sampai Jangan ya, kami akan doakan lah itu ya. Karena kalau kamu celaka, nanti siapa yang ngurusin kabel-kabel itu? Rumah kami kalau padam, siapa yang ngurusin? Jadi kamu kerja di PLN. Betul. Oke. Nah, aku dengar-dengar ini bahwa orang yang betul-betul ngurusin kabel-kabel tegangan tinggi ini memang unit tersendiri gitu ya? Atau bidang khusus gitu? Ada khususnya Bang Andi. Jadi Khususnya apa itu? kalau di bidang saya lebih ke pemeliharaan instalasi di SUT-SUT itu dengan secara bertegangan. Kebetulan kalau yang di bidang saya ini lebih ke pemeliharaan tapi listriknya masih mengalir. Tunggu. Ketika kamu berada di atas sana, Ya, apakah itu masang, benerin, itu dalam posisi arus listriknya masih jalan? masih berjalan. Atau masih mengalir Masih listriknya? mengalir. Ya. Itu ukurannya apa nih? Berapa ribu volt atau berapa ribu watt atau berapa ribu apa? Kalau yang paling tinggi yang pernah saya kerjakan itu di 500 kilovolt sih Bang Andi. 500 kilovolt. Iya. Kalau di rumah kita kan kita baru masang 500 13.000, kV berarti ya. 1.300 gitu aja udah tinggi ya. Iya, Ini 500.000. 500.000 volt. Seandainya, ini bukan doa, seandainya kalau manusia kena strom dengan tegangan sekuat itu
Jadi apa di? Kalau itu belum pernah ada belum pernah Ada ada kejadian buktinya yang kejadiannya, tapi membuktikan kalau secara berdasarkan teori ilmu dan teorinya sih jadi debu katanya sih, Bang Andi. langsung jadi debu, Oh, push gitu hilang. iya, Oke, jadi betapa berbahayanya sebenarnya profesi ini ya. iya, Walaupun tentu diikuti dengan semua perangkat keselamatan ya. betul. Karena sudah tahu resikonya maka lebih hati-hati. Tapi apakah ada pelatihan khusus untuk bisa jadi petugas yang ngurusin sutet atau ngurusin kabel-kabel tegangan setinggi itu? Kalau secara pelatihan khusus ada memang difasilitasi oleh PLN untuk lebih ke pendidikannya, pemeliharaan instalasi listrik secara bertegangan itu ada sih Bang Andi. Tunggu dulu, ada namanya petugas PDKB. PDKB. Apa itu ya? PDKB itu pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Oh ya itu dia. Itu dia. Orang-orang yang bertugas dalam Memelihara, kondisi listrik, arus listrik masih ada. Oke, nanti kita cerita lagi ya tantangan yang dihadapi, dan aku dengar ada rekanmu yang sampai juga karena mungkin terlalu lelah di atas hampir celaka Hampir ya, celaka. tapi ngelantung gitu ya. Iya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu liputan berikut ini. Pernahkah Anda terpikirkan siapa yang melakukan perbaikan di tiang listrik bertegangan dengan ketinggian hingga 100 meter? Bagaimana mereka melakukan perbaikan agar masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas yang membutuhkan aliran listrik? Ialah Praditya Wastu Nurcito. Pria yang akrab disapa Pradit ini adalah karyawan PLN. Bukan sembarang karyawan, ayah dua anak ini adalah tim elit khusus PLN atau disebut tim PDKB. Tim PDKB bekerja untuk mengatasi masalah kelistrikan di SUTT dan SUTET seperti pemeliharaan isolator, jumper, traverse, konduktor, tiang listrik, dan sebagainya. Tentu bukan tanpa persiapan. Sebelum bekerja, Pradit dan timnya mempersiapkan berbagai peralatan keamanan seperti helm, baju safety, pengait, dan baju konduksi agar tidak terjadi masalah sekecil apapun. Sesuai namanya, personil PDKB atau pekerjaan dalam keadaan bertegangan bekerja dalam kondisi listrik menyala dengan tegangan mencapai 500.000 volt. Matahari siang begitu menyengat. Pradit yang bertugas sebagai pengawas K3 dan tim mulai memanjat SUTT. Tim PDKB sudah dilatih secara khusus untuk bisa bertugas di berbagai medan dan di dalam situasi apapun. Seperti ditugaskan di SUTT yang terletak di dalam hutan maupun kaki gunung dan bentrokan yang terjadi dengan masyarakat yang masih awam mengenai keberadaan SUTT di sekitarnya. Dengan resiko yang sangat besar, Pradit dan tim PDKB lainnya sudah membekalkan dirinya semaksimal mungkin untuk dapat bertugas sembari masyarakat menikmati listrik tanpa padam. Ya, itu tadi cerita tentang Pradit ya dan teman-temannya. Pradit, jadi udah berapa lama kamu bekerja di PLN? Saya diterima di PLN itu awalnya di 2008 Bang Andi. Itu langsung jadi petugas PDKB tadi? Iya, betul. Iya. Iya. Kalau untuk bisa jadi petugas PDKB tadi, di mana perbaikannya itu arusnya masih ada, biasanya pelatihannya apa saja itu? Ditekankan pada apa? Yang pertama mungkin lebih ke tidak takut ketinggian ya Bang Andi ya, karena pekerjaannya Betul. dari ketinggian. Jadi nggak ada fobi ketinggian. Ya. Terus? Kalau untuk persyaratannya sih yang penting kuat mental. Kalau dari saya ya kuat mental, taat dengan prosedur sih, disiplin orangnya jadinya. Oke, harus disiplin ini ya, nggak bisa main-main ini bisa ya. main-main. Terus ya sehat jasmani rohani udah pasti Udah ya. pasti. Kalau tadi dibilang kita betul-betul harus disiplin ya, terus kemudian kuat mental itu karena apa yang dihadapi di atas ini kalau dalam perbaikan atau perawatan? Biasanya apa? Ini kalau bicara angin tadi pasti anginnya kenceng sekali di atas ya. Ya, itu salah satu faktor juga sih Pak, di ketinggian memang nggak jauh dari angin. Kemudian karena kita bekerjanya secara bertegangan ya pasti listrik yang mengalirnya itu
itu menjadi suatu tantangan juga sih buat. Itu biasanya badan kita harus diikat ke salah satu tiang yang kuat atau apa supaya kalau angin kencang atau apa kita jatuh nggak langsung jatuh begitu ya? Penggunaannya sih untuk alat pelindung diri kan cukup full body harness ya. Jadi kita cuman mencantolkan safety kita itu di besi-besi siku towernya aja. Kemudian kalau misalnya angin kencang itu ya potensinya lebih ke pada saat turun sih Bang Andi ya. Jadi saya turun pernah dari mengalami tower itu. kalau pada saat turun di atas itu kalau saat angin kencang itu lumayan bisa menerbangkan helm. Itu ketinggian kalau Pradit pernah naik ke ketinggian berapa yang paling tinggi? Paling tinggi 90-an mungkin Bang Andi ya, 90 meteran. Itu towernya. Lah kalau di tower ini ada bukit begini, wah itu ditambahkan aja dari permukaan laut itu tambah gunungnya, tambah ketinggiannya ini. Kira-kira begitu ya. Iya. Dan itu memang nyata itu di lapangan ya. Nyata Bang Andi. Baik, nanti cerita juga, termasuk tadi saya sempat bilang, saya lihat di video-video, itu kan banyak orang yang niatnya menolong orang yang tersengat listrik, tapi dia sendiri celaka. Ya, apakah itu dalam keadaan banjir ya, misalnya ada tiang listrik, terus ada orang tiba-tiba kejang-kejang di bawah tiang listrik, terus orang rame-rame nolong dia dan orang semua kejang-kejang juga. Jadi saya membayangkan, oh itu berarti ada arus listrik sekitar situ. Nah, kemudian ya kita lihat kebakaran-kebakaran di berbagai tempat. Nanti polisi menjelaskan bahwa ini karena arus pendek, ya korsleting. Saya sendiri pribadi lihat kebanyakan di rumah-rumah di daerah-daerah kumuh itu listriknya nggak keruan. Ya, satu colokan dipakai untuk 10 kabel. Banyak. Di kabel ini ditambah 10 lagi. Di 10 itu tambah 10 lagi. Dan itu instalasinya nggak berstandar. Enggak, dia pasang-pasang sendiri. Wong ini rumah-rumah aku sendiri katanya gitu. Dia lupa kalau rumahnya kebakaran, seluruh RT RW kebakaran. Nah, nanti ajarin kami bagaimana kami bergaul dengan listrik ya. Nah, apa yang harus diwaspadai. Terus pada daya berapa itu jangan main-main. Sekali kita kesetrum lewat. Boleh dipikirkan? Sambil dipikirkan kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Oke, terus teman yang katanya pernah nyaris celaka itu gimana ceritanya? Setelah kita melaksanakan pemeliharaan instalasi itu, pada saat turun itu kakinya terpleset. Terima kasih Anda masih bersama saya dan tamunya masih Praditya Wastu Nurjito, pegawai PLN yang memang khusus ngurusin arus tegangan tinggi. Ya. Dan sekarang posisi Anda sebagai apa? Alhamdulillah sekarang diberi amanah sebagai supervisor PDKB jaringan. Oke, sudah naik tingkat ini ya. Jadi sudah tidak terlalu mengambil risiko. Lebih banyak di belakang layar mungkin. Di belakang layar. Tapi dulu Anda pernah berada di lapangan ya, lebih banyak di lapangan. Tapi kalau ada apa-apa Anda harus turun ke lapangan juga ya. Tetap. Oke. Pradit, tadi aku kan bilang bahwa aku sering lihat itu di daerah-daerah. Misalnya aku pulang kampung ke Papua, aku melihat, makin banyak kabel-kabel sutet yang ada di lembah-lembah, ya di gunung-gunung, di bukit-bukit. Terus yang terpikirkan, apalagi lihat dari pesawat, itu kelihatan juga itu. Siapa yang masang ini? Nah, kalau dalam konteks pemasangan instalasi sutet atau tegangan-tegangan tinggi di berbagai daerah, tingkat kesulitan atau tantangan yang dihadapi apa ya? Lebih ke akses sih Bang Andi ya. Akses untuk mencapai tempat untuk towernya ya? Iya betul. Ya itu, kalau memang wilayah yang tidak dapat terjangkau akses mobil itu ya mau nggak mau kita jalan kaki dari tempat terakhir mobil bisa tercapai. Habis itu silakan berjuang. Iya. Ada bagiannya sendiri untuk biasanya pemeriksaan tower tiap hari gitu kan. Jadi kalau memang tower itu sering diinspeksi mungkin kita bisa ada akses jalan setapaknya. Cuman ada tower-tower yang mungkin jarang diinspeksi atau gimana ya mau nggak mau kita pada saat pemeliharaan itu harus membuat jalan baru akhirnya. Bawa parang, bawa semua perangkat ya, untuk nebas pohon-pohonan untuk jalan ya. Iya betul. Itu yang paling sulit itu ya. Oke, terus teman yang katanya pernah nyaris meninggal atau celaka itu gimana ceritanya? Oh, kalau itu ceritanya gini Bang Andi.
setelah kita melaksanakan pemeliharaan instalasi itu, kebetulan dia bagian yang memang di sisi yang bertegangannya. Nah, setelah pekerjaan selesai, sebenarnya pekerjaan itu udah tuntas, sudah terganti instalasi yang anomali-anomali yang sudah rusak udah kita ganti. Pada saat turun itu mungkin karena faktor kelelahan atau ya staminanya udah mulai berkurang. Pada saat turun itu kakinya terpleset. Ya beruntungnya ataupun alhamdulillahnya nih si alat pelindung dirinya ini masih tercantol di anak tangga. Kan jadi di tower itu ada anak tangganya Bang Andi. Iya. Pada saat dia terpleset itu hanya terpelanting dan terbentur ke tower aja sih gitu. Jadi menggantung itu untungnya. Menggantung. Nah, Jadi itu setiap kali turun tangga ini dilepas, pasang betul. gitu ya. Dilepas, Iya. dipasang begitu ya. Nah, ke masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat soal bagaimana kita berhubungan dengan listrik. Biasanya kelalaian-kelalaian atau kesalahan-kesalahan apa yang dilakukan masyarakat dalam berinteraksi dengan listrik atau memanfaatkan listrik? Menggunakan peralatan yang biasanya bersifat logam ya untuk memperbaiki listrik kan gitu kan. Jadi listrik itu langsung menyambar ke orang tersebut. Sangat disarankan ya gunakan yang berbahan karet, plastik yang mungkin tahan terhadap listrik sih Bu. Ya, pokoknya yang penahan arus listrik lah ya, yang bersifatnya isolasi gitu loh pokoknya. Iya. Biasanya sarung, kadang-kadang lalai kita, tinggal pasang sarung tangan karet atau sepatu. Kita sering lupa alas kaki tidak juga pakai alas kaki ya, sehingga mudah sekali kita kesetrum. Dan kalau kita bicara misalnya tadi saya kasih contoh, kalau saat-saat banjir, itu kan banyak anak-anak yang kemudian bermain-main di sekitar, padahal ini maaf ya, kalau di kota-kota tertentu, kota-kota besar itu kadang-kadang kabelnya nggak keruan ya, cara pembangunan tiang-tiangnya juga agak ceroboh ya, pemborongnya ini, sehingga itu kan bahaya mengancam di sekitar kita. Nah kalau banjir seperti itu apa saran Anda? Kalau dari saya untuk dalam kondisi banjir dan untuk mengamankan itu saya lebih ini ya, kontak PLN 123 ataupun dari lewat aplikasi PLN Mobile itu kita laporkan untuk dilakukan pemadaman di sekitar sana dulu sih Bang Andi. Jadi lebih mengamankan wilayah banjirnya itu biar kalaupun ada kabel yang melewer ke bawah gitu ya tidak menyebabkan ini sih arus yang ada di air jadinya. Idealnya memang dipadamkan ya. Okay. Kalau ya di atas kalau ada teman-teman yang tersengat listrik, bagaimana cara kita menolong? Dan apakah di sekitar rumah kalau ada orang tersengat listrik biasanya apa yang harus kita lakukan? Kan kita nggak tega lihat orang itu misalnya lagi menderita pegang nggak dilepas-lepas, tapi kalau kita menolong jangan-jangan kita kena. Jadi apa yang biasa harus dilakukan supaya orang itu tertolong, lepas dari tegangan listrik, tapi kita juga selamat? Kalau di rumah mungkin bisa ini ya Bang Adi, langsung amankan sumbernya, turunkan MCB-nya, terus kemudian jangan kita langsung pegang korban. Itu masih ada arus listriknya? Ya, dikhawatirkan seperti itu. Oke, jadi biasanya kita panik, yang ada kita justru narik-narik orangnya. Betul. Nah, dari pengalaman Pradit sendiri ya, apakah bekerja sebagai petugas yang berurusan sama listrik tegangan tinggi itu, kan semua orang bilang, wah enggak deh anakku kalau boleh janganlah ya berada di posisi itu. Karena pertama orang-orang yang lewat nggak berterima kasih, maksudnya saya kalau lihat orang-orang itu ya sudah memang tugasnya. Nah, tapi resikonya tinggi. Tapi apa yang membuat Pradit merasa enggak aku bahagia dengan profesiku ini? Apa yang membuat pekerjaan ini tanda kutip membuatmu happy? Lebih ke kebersamaan bersama tim kali ya Bang Andi ya. Jadi tuh kalau kita udah kerja selesai itu lumayan banyak suka dukanya, lumayan banyak ya bercandanya juga dengan tim, akhirnya ya ada kepuasan tersendiri lah. Jadi kayak merasa puas aja gitu kalau misalnya selesai melakukan pekerjaan bareng-bareng sama tim. Jadi apalagi pekerjaannya berbahaya gitu. Jadi susah senang bareng-bareng lah sama tim semua. Baik Pradit, terima kasih. Paling enggak kami sekarang tahu kalau ada orang dengan pakaian seperti ini di atas, oh itu temannya Pradit. Nah, itu. jangan sampai kesalahan dengan sebagai petugas kebersihan lah. Oh iya. Nanti kalau ketemu di mall, oh ini temannya Radit juga. Baik, Pradit terima kasih ya. Terima kasih Bang Andi. Paling tidak kami tahu pekerjaan dari Pradit dan teman-teman kalau di atas
tegangan-tegangan tinggi. Paling nggak ada risiko, tapi kami yang mendapatkan manfaatnya. Jadi terima kasih untuk itu. Sama-sama. Apakah Anda masih ingat gempa Palu? Mungkin lupa-lupa. Tapi apakah Anda masih ingat tentang seorang petugas Air Traffic Controller atau ATC yang tewas ketika tower tempat dia bekerja ambruk diguncang gempa yang pada saat sekian detik dia baru saja memandu pesawat Batik Air untuk lepas landas. Saya akan mengundang rekan Agung yang juga mengalami hal yang sama pada saat Palu diguncang. Bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Jadi sebelum gempa yang 7,4 skala Richter itu, yang terjadi pukul 6 itu, sebenarnya sudah ada goncangan-goncangan di sini, di depannya. Nah, pada goncangan seperti inilah Anda masih ada di atas tower. Memandu sebuah penerbangan untuk menuju kota Palu. kalau terjadi sesuatu di bandara, kemudian ada kecelakaan pesawat, yang kita selalu soroti adalah pilotnya atau petugas di bandara. Tapi yang sering kita abaikan atau mungkin kita tidak terlalu tahu atau peduli adalah petugas-petugas yang selama ini mengatur lalu lintas pesawat. Nah, tadi ada cerita mengenai gempa Palu, lalu bagaimana petugas-petugas di ATC atau Air Traffic Controller ini untuk bisa mengatur pesawat dalam kondisi gempa atau bencana. Nah, inilah cerita yang akan Anda dengarkan dari rekan kita, Cepi Triandi Jaya. Cepi, terima kasih sudah mau hadir. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Bang. Cepi, jadi ini kita kembali sedikit flashback ya, peristiwa gempa Palu. Karena ini termasuk yang fenomenal berkaitan dengan rekan Anda. Iya. Ini adik kelas ya? Adik kelas. Adik kelas Anda, Agung, yang oleh media sosial, apa yang dia lakukan dianggap heroik. Betul. Karena pada saat gempa sudah terjadi, dia naik ke atas tower untuk menjalankan tugasnya, yaitu memandu satu pesawat terakhir itu ya. Betul. Nah, di sini kita ingin tahu apa sebenarnya tugas teman-teman di ATC, kemudian dalam situasi genting seperti itu ya, biasanya apa yang dilakukan? Baik, perlu disampaikan bahwasanya pada prinsipnya tugas seorang air traffic controller atau pemandu lalu lintas penerbangan adalah melaksanakan tugas pemanduan lalu lintas penerbangan agar aman, teratur, dan efisien. Itu tugasnya. Yang kedua mengenai flashback kejadian gempa di Palu ini, terus terang Bang Andi, kalau saya pribadi sampai saat ini masih terkenang detik demi detik kejadian gempa di Palu, dan menjadi pengalaman hidup saya baik dari sisi suka maupun duka. Pada hari itu saya sebagai pedinas siang hari. Shift siang di cabang Palu, Airnav cabang Palu, bekerja dimulai sejak pukul 11:30 sampai dengan 5:30 sore. Yang terjadi pada siang itu sebetulnya Bang Andi, gempa tidak terjadi hanya satu kali. Jadi sebelum gempa yang 7,4 skala Richter itu, yang terjadi pukul 6 itu, sebenarnya sudah ada goncangan-goncangan di sini, di depannya. Berapa kali itu di depannya? Sekitar 3 kali. Kalau 3 kali, itu di atas 5 ya? Di atas 5. Jadi sudah terasa. Iya. Nah, pada goncangan seperti inilah Anda masih ada di atas tower. Iya. Memandu sebuah penerbangan untuk menuju kota Palu. Dan posisinya pada saat itu untuk landing. Ya. Oke. Anda bilang jangan dulu karena ada peristiwa gempa. Dan kami akan meninggalkan cabin tower. Itu menjadi suatu ketentuan standar operating procedure, bahwasanya kami tidak boleh meninggalkan
ruang kerja ketika segala sesuatu dalam hal keselamatan penerbangan tidak bisa dinyatakan aman. Jadi Anda turun, sementara pesawat muter-muter dulu di atas. Pada saat saya meninggalkan itu belum sampai di titik di mana dia akan berputar, menuju ke titik itu. Tapi nanti sebelum Anda menganggap itu aman, jangan landing dulu. Coba berputar. Terus akhirnya bisa landing? Bisa landing. Selamat? Iya, setelah saya dengan teman pendinas naik kembali. Naik kembali, Stop sampai di situ. Nanti ceritakan apa yang terjadi pada saat tower itu atau menara itu rubuh ya. Yang jam 6 dengan guncangan 7,4 skala Richter itu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Menara tinggi ini adalah wilayah kerja pemandu lalu lintas udara atau Air Traffic Controller. Itulah pekerjaan yang digeluti CP Triandrijaya sejak 22 tahun lalu. Tidak banyak yang tahu, pekerjaan sebagai Air Traffic Controller, ATC, merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki risiko tinggi karena bertanggung jawab atas navigasi penerbangan. Dengan waktu kerja selama 6 jam per hari, petugas ATC dapat memandu lebih dari 20 pergerakan pesawat setiap jamnya. Hal itu pula yang menjadi salah satu faktor mengapa ATC adalah profesi dengan tingkat stres yang tinggi. Misalnya dari 6 jam dipenuhi mungkin 10 atau 11 orang, mungkin tergantung sektor yang dipandu oleh satu unit ATC itu ya. Kemudian mereka harus terbagi, kapan dia harus sebagai asisten, kapan sebagai controller, dan setelah itu dia punya hak sesuai hak istirahat sesuai dengan regulasi. Dia harus setelah melakukan pemanduan selama 1 jam, dia punya hak rest. Paling sedikit dia harus rest selama 45 menit, kemudian dia boleh bekerja lagi. Bahkan kita juga tidak boleh bekerja mungkin terus-menerus, misalnya shift pagi kemudian nyambung kepada shift siang, atau harus proses hak istirahatnya harus kita penuhi. Surin 601 Packet November 6 second left, contact ground 118 Usai pendidikan di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, STPI Curug pada tahun 2000, Cepi mengawali karirnya sebagai petugas ATC di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, Sulawesi Tengah. Saat ini Cepi dipindah tugaskan ke Bandara Juanda, Surabaya. Cepi memiliki multi rating sebagai ATC di Aerodrome Control Service yang memberikan izin terbang untuk pilot dan approach control service untuk pengaturan ketinggian pesawat di atas 10.000 kaki. Dalam perjalanan karirnya, Cepi pernah menjadi korban gempa yang mengguncang Palu pada tahun 2018. Bencana gempa itu datang ketika ia sedang bertugas dan menelan banyak korban, termasuk salah satu rekan ATC Cepi. Di balik seragam kerjanya, Cepi adalah seorang kepala keluarga yang senang menghabiskan waktu bersama keluarganya. Pria berusia 43 tahun ini memiliki 1 anak perempuan dan kini tinggal di Malang, Jawa Timur. Pertama mereka nangkapnya dikira pilot. Tapi bilang bukan, ini ATC Air Traffic Control, itu pengawas penerbangan. Pengawas lalu lintas penerbangan ya. Ya bangga banget ya pastinya, karena nggak semua berada di profesi beliau ya. Sementara di profesinya itu benar-benar kita tuh harus fokus, karena kita ini nyelamatin orang banyak loh, kayak gitu. Mungkin menjadi seorang petugas ATC bukanlah profesi yang diidamkan orang-orang. Namun, apa yang mereka lakukan memiliki peran yang sangat penting bagi keselamatan hidup banyak orang. Iya, itu kehidupan sehari-hari ya. Betul, Bapak. Seorang air traffic controller. Cepi, tadi di video liputan tadi, itu kan dijelaskan bahwa Anda begitu selesai pendidikan Curug langsung ditugaskan ke Palu ya? Betul. Jadi udah berapa tahun itu tugas di Palu waktu itu? Terhitung sejak 2000 sampai 2020. 2000 sampai 20 tahun, Bang. 20 tahun. Oke, baru kemudian pindah ke Surabaya ini ya? Kalau nggak salah per Oktober.
2020. Nah, katanya bandara atau Kota Palu punya keunikan tersendiri dalam konteks penerbangan ini. Geografisnya yang unik Geografisnya, karena kenapa? di sisi barat, timur, dan selatan itu dikitari bukit. Oke. Gitu. Jadi pintu celah masuknya cuma satu Lewat gitu? Teluk Palu, utara, bagian utara. Nah, Cepi, kalau lihat resiko, tadi kan disebutkan bahwa ini nggak boleh lebih dari 6 jam ya bekerja, karena itu harus fokus, konsentrasi. Betul. Kalau, ini teorinya ya, kalau terjadi kelalaian dari petugas ATC ini, itu risiko-risiko yang dihadapi apa aja ya? Sampai dengan sanksi pidana. Baik. Nah, sekarang kita kembali. Sekarang Anda tugas di Surabaya ya? Cabang Surabaya. Oke, nanti kita ke sana. Baik. Tapi saya mau kembali sedikit ke peristiwa Palu. Baik. Nah, Anda kan mengalami guncangan beberapa kali sebelum yang betul-betul besar itu ya. Iya. Nah, waktu guncangan-guncangan ini saya dengar pada dasarnya semua sudah mulai mengevakuasi peralatan ke bawah ya. Betul. Gimana Jadi, ceritanya? ketika guncangan kali pertama kami turun yang tadi Kapten Abdul Rozak sedang terbang menuju Kota Palu, saya sudah berkoordinasi dengan rekan teknisi telekomunikasi dan navigasi penerbangan, menyampaikan bahwasanya lokasi pemanduan akan dipindahkan di bawah, gitu kan. Dan saya juga bermohon untuk disiapkan peralatan dalam rangka pelaksanaan tugas di bawah. Nah, ini kan butuh proses Bang untuk mempersiapkan peralatan. Nah, sembari menunggu, mau nggak mau kan kami harus berdinas di cabin tower di lantai 4. Sekitar pukul 5 itu rekan-rekan teknisi menyampaikan bahwasanya peralatan sudah siap digunakan di bawah. Semenjak itulah tugas pemanduan dilaksanakan di bawah. Seperti itu Bang. Nah, kenapa waktu itu Agung dalam posisi di atas? Apa yang terjadi? Di bawah pada saat itu sudah sempat melakukan tugas pemanduan, tapi kami mencatat data di atas kertas di atas putih tower. di bawah. Oh, di bawah. Nah, kertas HVS putih. Sementara di kami dikenal namanya sebagai flag progress strip. Itu kertas berbentuk persegi panjang gitu Bang. Ke atas hanya ingin mengambil flag progress strip dan binokular. Saya berdiri di depan kulkas, posisi kulkas ada di sebelah anak tangga. Almarhum datang. Dan pada saat itu komunikasi yang terjalin adalah intinya turun, pemanduan dilaksanakan di bawah. Waktu itu Agung naik ke atas untuk? Pedinas malam. Dalam rangka menggantikan kami pedinas siang. Pada akhirnya saya meninggalkan tower ketika ada sebuah kalimat yang diucapkan oleh Agung. Satu sisi hati saya, dorongan hati saya begitu besar supaya tinggalkan tower segera mungkin. Tinggalkan tower segera mungkin. Hati saya. Hati kecil Anda ya. Tinggalkan tower. Itu bisikannya besar sekali. Satu sisi saya mendengarkan kalimat terakhir yang saya dengar dari Agung adalah, Mas duluan, habis ini saya turun setelah Batik take off. Pada saat itu Batik posisi sedang taksi. Di runway. Iya, belum take off, posisi taksi. Begitu kebetulan lepas azan maghrib, beberapa menit kemudian sekitar 10 meter dari tower, gempa dengan skala 7, sekian skala Richter terjadi. Dan atap cabin tower rubuh. Itu yang terjadi Pak. Jadi itu peristiwa yang menewaskan Agung ya. Betul. Jadi dia dianggap heroik di media sosial maupun di pembicaraan-pembicaraan karena dia menjalankan tugas sampai akhir hayatnya untuk menyelamatkan pesawat yang sedang take off ya. Oke, kita nggak tahu ya, memang rencana Tuhan kadang di luar rencana manusia. Nah, tapi kan Anda juga punya masalah karena Anda ada keluarga, ada istri di sana ya. Iya. Yang juga harus dipikirkan karena di Palu kota pun ada masalah ya. Iya. Nah, nanti Anda ceritakan, karena saya dengar Anda harus lari ke sana baru kembali lagi harus bertugas. Baik. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Kandi. Hampir 3 jam, sekitar hampir jam. Ini mencari anak dan istri ya, nih? Sekitar jam setengah 10-an saya baru dapati anak istri saya di
pinggir jalan. Dan saya pada saat itu hanya menyampaikan pada istri saya, malam ini ayah harus kembali ke kantor. Oh, jadi malam itu juga Anda Iya, kembali? Iya, ke kantor, dan saya baru kembali ke rumah kakak itu setelah 3 hari. Ya, tadi kan kita cerita bahwa Anda kan punya keluarga juga di Palu hari itu ya? Betul. Tinggal di sana? Betul. Anak dan istri? Iya. Anak umur berapa waktu itu? Waktu itu sekitar 4 tahun lebih lah. 4 tahun lebih. Nah, setelah guncangan yang besar itu, apa yang Anda lakukan? Pada saat setelah gempa 7 skala Richter menimpa kota Palu, pada saat itu saya nggak langsung pergi meninggalkan kantor, Bang, gitu kan. Tapi saya lari, ada disebutnya pos 4 kalau nggak salah. Itu tempat berkumpulnya rekan-rekan pegawai Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri Palu. Sebelum saya sampai di pos tersebut, ini rekan-rekan sudah berdatangan nih. Jadi rekan-rekan dari bandara sudah berdatangan untuk melakukan upaya evakuasi. Nah, terus bagaimana nasib anak dan istri Anda? Setelah memastikan almarhum dibawa ke rumah sakit, saya baru, Bang, nyari nih anak istri ke rumah. Apa yang terjadi? Saya nggak dapati di rumah. Jadi posisi rumah saya itu kurang dari 1 kilo dari bandara, dan waktu tempuh sekitar tidak melebihi 10 menit biasanya. Kalau normal? Normal. Terus Pada hari itu? saat malam itu hampir 1,5 jam. Karena? Ya, jalan itu aspal Sudah naik udah hampir berantakan 1 semua. meter, tiang listrik tumbang, terus pohon tumbang, terus chaos, masyarakat malam itu histeris. Ya udah nggak bisa dibayangin lah. Intinya saya kesulitan untuk Kembali ke menembus rumah. Akhirnya mobil saya taruh di jalan, saya jalan kaki lanjut ke rumah. Setelah berputar-putar hampir 3 jam lah. Jadi praktis ya dari kantor ke rumah, berputar-putar di kota Palu, hampir 3 jam, sekitar hampir jam. Ini mencari anak dan istri nih? Sekitar jam 9:30-an saya baru dapati anak istri saya di pinggir jalan. Di pinggir jalan? Baru setelah itu besoknya atau kapan Anda balik lagi? Setelah itu saya antar anak dan istri saya ke kediaman kakak ipar saya, gitu kan. Dan setelah sampai di kediaman kakak ipar, dan saya pada saat itu hanya menyampaikan pada istri saya, Bunda, tolong dengarkan apa yang diperintahkan oleh Abang. Abang pengganti ayah. Malam ini ayah harus kembali ke kantor. Oh, jadi malam itu juga Anda kembali? Iya, malam ini saya harus ayah harus ke kantor untuk mengumpulkan adik-adik terlebih dahulu. Malam ya dengan diiringi isak tangis ya, akhirnya saya berangkat ke kantor, dan saya baru kembali ke rumah kakak itu setelah 3 hari. 3 hari, jadi Kemudian, 3 hari Anda berada di area bandara. Betul. Itu. Saya membayangkan ini, saya nggak ngerti ya. Kalau nggak ada petugas ATC, ya nyebutnya petugas ATC ya, atau teman-teman ATC, apakah seorang pilot boleh mendaratkan pesawatnya? Boleh, tapi tidak ada jaminan bisa selamat. Gimana? Ya kita analogikan ketika ada suatu penerbangan, ada kondisi emergensi mengharuskan seorang penerbang untuk mendarat, entah di mana itu. Itu kan sudah menjadi decision dari seorang pilot, gitu kan. Kami petugas ATC wajib hadir dalam rangka memberikan tugas pemanduan untuk memastikan keselamatan penerbangan. Semenjak pesawat itu menyalakan mesin sampai dengan mematikan mesin di bandara tujuan. Jadi itu yang kami pastikan, kami wajib hadir untuk tetap memberikan pelayanan. Jadi dari dia take off di sini, di udara, betul, sampai dia landing, mati mesin, itu tanggung jawab teman-teman ATC. Oke. Kalau Anda pernah nonton film-film dokumenter ya tentang bandara-bandara terbesar di dunia dengan kesibukannya ya, itu dahsyat sekali. Saya nggak membayangkan ternyata begitu rumitnya ya. Dan yang menarik adalah bagaimana jaringan pesawat di seluruh dunia itu ya. Lalu lintasnya gila sekali ya. Nah itu kan makanya pentingnya disiplin pada ketinggian masing-masing ya. Kalau tidak ini sudah bang-bung. Betul. Saya ngebayangin ini kalau kadang-kadang saya di atas pesawat ya, tengah malam gitu, penerbangan internasional.
Saya duduk, saya bilang, iya kelihatannya tenang ini. Tapi apa nggak mungkin tiba-tiba ada pesawat dari samping kita ditabrak. Jadi begini Itu gimana itu? Suatu pesawat bernavigasi itu kan berdasarkan dari peralatan apa yang dia bawa. Begitu juga peralatan yang tersedia di ground, di daratan. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah sebetulnya navigasi pokok atau navigasi yang paling utama dalam penerbangan adalah mulutnya ATC, Bang. Oh, itu yang dipegang oleh pilot ya? Mulutnya ATC. Kalau yang terbang cuma satu, mungkin nggak perlu ATC. Ini yang terbang kan puluhan, bahkan ratusan. Iya. Jadi bisa dikatakan bahwasanya air traffic controller adalah navigasi yang paling utama dari sekian penerbangan. Nah, tantangan terberat atau terbesar yang dihadapi oleh teman-teman di ATC itu apa? Yang jelas adalah faktor yang paling utama kondisi cuaca. Ketika kondisi cuaca buruk, maka pilot tidak bisa terbang melalui rute yang semestinya. Sehingga itu akan mempengaruhi pergerakannya untuk menghindar cuaca tersebut, akan mempengaruhi penerbangan yang lainnya. Saya hanya sebagai orang yang mendapat manfaat dari pesawat, tapi di luar itu saya baru tahu betapa pentingnya mulut ATC tadi. Ya, terima kasih. Ya, Cepi sudah berbagi dengan kami semua di sini. Sama-sama, Bang. Ya, tentu saja harapannya teman-teman tetap semangat, sehat, sehingga tingkat kecelakaan pesawat itu ya tentu saja seminim mungkin. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, Bang. Maaf, Abang, ini ada titipan dari perusahaan kami, sekedar kenang-kenangan. Dapat buku saya. Ya, harapannya bisa dibaca di kala senggang. Di kala sibuk pun harus baca ini. Agar Abang paham. Excellent Service of Airnav Indonesia ya. Betul. Terus ini ada jurnalisme penerbangan. Apakah cuma saya sendiri yang dikasih? Para hadirin sudah diberikan bukunya. Oh, Bang. penonton juga dapat? Ya. Penonton, apakah semua sudah dapat buku ini? Apakah bahagia? Bahagia. Saya juga bahagia. Ini pasti ceritanya menarik sekali di sini ya. Kita lebih banyak tahu apa yang dikerjakan oleh Cepi dan teman-teman. Dan seperti biasa, saya juga ingin berbagi buku. Dan bagi Anda yang tidak sempat atau tidak bisa ke studio, Anda pasti punya kesempatan untuk dapatkan buku ini. Caranya adalah dengan mengikuti kuis di Twitter, Instagram, dan Facebook Kick and the Show. Di situ nanti ada kuisnya, kalau Anda beruntung, Anda akan mendapatkan buku ini. Juga bagi Anda tadi yang menonton acara ini tidak dari awal, Anda tidak usah khawatir karena Anda bisa mengikutinya dari awal di tayangan ulang di metrotvnews.com. Atau ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick and the Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, tapi Anda tidak tahu harus melakukan apa atau berbuat baik kepada siapa, maka Anda bisa juga melakukan kegiatan baik dengan berdonasi di benihbaik.com. Karena di sini ada penggalangan dana untuk Bidan Nita. Bidan Nita ini sejak tahun 2007 mengabdikan dirinya membantu ibu-ibu hamil dan anak-anak di pelosok desa Girisako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singing, Riau. Jadi Bidan Nita ini dengan dedikasinya dia berhasil menurunkan angka atau tingkat kematian ibu dan anak di sana. Tapi dia tentu membutuhkan dukungan kita semua agar keselamatan ibu dan anak ini tetap terjaga. Untuk itu, bagi Anda yang tergerak hatinya, Anda bisa ikut berdonasi untuk mimpi dari Bidan Nita untuk menyelamatkan nyawa ibu dan anak di tempat dia bekerja. Akhirnya, semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.